Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu matematika. Kepada anak-anak untuk bersedia menyimak video ini. Kita mulai materi pertama, pembulatan dan penaksiran pecahan, yaitu pecahan biasa dan campuran. Nah, minggu lalu kita sudah belajar pecahan apa saja dan sudah belajar mengubah pecahan baik itu ke persen atau sebaliknya dan ke pecahan biasa dan campuran, dan itu sudah dipelajari. Sekarang masuk pembulatan pecahan. Nah, contoh yang Ustazah tampilkan ini adalah 5/6. 5/6 soalnya jawabannya apa? Jawabannya 1. Kenapa bisa 1? Perhatikan penyelesaiannya. Pertama, terlebih dahulu kita buat. Nah, kita buat dulu nih garis bilangannya. Kita garis bilangannya karena soalnya 5/6, kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil 0, 1/6 sampai 5/6 dan 1. Karena 0 dimulai, diakhiri dengan angka satuan lagi yaitu 1. Nah, 5/6 lebih dekat bilangannya ke 1. Jadi pecahan dibulatkan dia nak. Jadi 5/6 dibulatkan menjadi 1. Coba kita pertama dulu kita buat garis bilangannya. Kemudian kita garis dari angka terkecil sampai angka terbesar. Nah, 5/6 mendekati 1. Baik, selanjutnya yaitu pembulatan pecahan campuran. Nah, kita mau membulatkan pecahan campuran nih. Kita buat, Ustazah di sini contohkan yaitu 21/4. Nah, sama dengan yang tadi caranya. Kita juga pertama membuat garis bilangan. Kita urutkan yang terkecil ke yang terbesar. Jangan terbalik, harus yang terkecil ke besar, yaitu 0, 1/4 dan seterusnya sampai bilangan ke 1. Kemudian 21/4 ini dia ditambah. Nah, bedanya dengan pembulatan yang biasa itu hanya di garis bilangan saja. Kita sudah bisa menentukan pembulatannya. Sedangkan di bulatan pecahan campuran itu kita harus menambahkan. Perhatikan kolom yang berwarna hijau. Nah, perhatikan 21/4 ditambah 1/4 karena bilangan setelah 0 adalah 1/4. Kenapa? Karena soalnya dia 1/4. 21/4 ditambah 21/4. Kira-kira 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kenapa 0? Karena 1/4 dekat dengan 0. Nah, kemudian dapatlah 2. Nah, ini sangat mudah sekali karena hanya kita membulatkan saja, begitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dibulatkan ke satuan, persepuluhan atau perseratusan. Nah, jadi dia dibulatkan menjadi satuan terdekat. Misalnya, jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Paham? Nanti Ustazah contohkan. Kemudian persepuluhan terdekatnya itu angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, itu bulatkan ke atas. Ingat, kalau kurang dari 5, dia dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari 5, dia dibulatkan ke atas. Itu saja. Ingat. Kemudian di sini Ustazah contohkan 3,7/4. Nah, kita mau menyelesaikan pembulatannya nih. Nah, penyelesaiannya bisa anak-anak Ustazah perhatikan. 7 itu lebih dari 5 kan? Nah, berarti dia dibulatkan ke atas. Karena 7 lebih besar dari 5, maka kita bulatkan dia ke atas menjadi 4. Kenapa? Karena 7 itu lebih besar dari 5, jadi dibulatkan ke atas. Nah, dibulatkan itu menjadi 4 berarti ke atas. Kemudian selanjutnya kita masuk pembulatan persen. Pembulatan persen ini dilakukan ke puluhan terdekat.
Nah, caranya perhatikan, jika angka satuan lebih dari 5, ingat ya, lebih dari 5 bulatkan ke atas. Sama kayak tadi, jika angka satuannya kurang dari 5 bulatkan ke bawah. Nah, berarti dikurangi dia kalau kurang dari 5. Contoh, 18%. Nah, 18% itu dibulatkan menjadi 20%. Kenapa? Karena angka 8 lebih besar dari 5. Jadi dibulatkan dia ke atas, ditambah angkanya 18, 19, 20. Karena 8 itu lebih besar dari 5. Kemudian contoh selanjutnya 73% dibulatkan menjadi 70. Nah, ini kenapa ke bawah? Karena 3 lebih kecil dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Kemudian terakhir contohnya 45%. 45% menjadi 50%. Nah, ini berarti lebih besar atau sama. Berarti 5 sama 5 sama. Jadi angka satuannya dibulatkan ke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kepada anak ustazah, jika ada pertanyaan atau tidak mengerti pembelajaran matematika itu silahkan chat langsung ustazah, chat personal langsung, karena matematika ini butuh pemahaman ya. Jadi anak-anak ustazah yang tidak paham bisa tanya langsung. Ustazah sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.